Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Indriani dengan NPM 22140711100. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kelistrikan pada mobil dan motor. Mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telau Manua STP MSc. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu mengenai kelistrikan pada mobil. Kelistrikan pada mobil atau sistem kelistrikan mobil merupakan rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Atau dengan kata lain, semua sistem yang memanfaatkan energi listrik masuk ke dalam sistem elektrikal mobil. Selanjutnya yaitu fungsi. Nah, fungsi dari sistem kelistrikan pada mobil sendiri yaitu yang pertama untuk menghidupkan bunga api sebagai pemicu atau membakar bahan bakar seperti pada sistem pengapian. Yang kedua yaitu membantu penghidupan mesin di awal atau sistem starter. Yang ketiga menghasilkan tenaga listrik dan menjaga sumber arus atau baterai agar tetap terisi. Selanjutnya yaitu komponen. Nah, komponen pada sistem kelistrikan mobil ini antara lain yaitu suplai arus. Nah, suplai arus ini sebagai sumber arus listrik untuk berbagai komponen mobil lain seperti AC, lampu, dan audio. Nah, perlu kita ketahui bahwa komponen suplai arus ini memiliki dua bagian utama, yaitu baterai aki, mobil, dan alternator. Komponen yang kedua yaitu komponen input. Nah, komponen input ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke beberapa perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual oleh pengendara ataupun secara otomatis oleh sistem. Nah, contoh perangkat yang diaktifkan secara manual ini contohnya seperti saklar, tombol, knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang menyala secara otomatis adalah sensor dan indikator. Komponen yang ketiga yaitu sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Nah, setiap mobil itu di dalamnya memerlukan komponen ini. Kemudian output atau aktuator. Nah, komponen ini tuh perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Nah, beberapa contoh perangkatnya itu seperti LED, audio, head unit, AC, klakson, lampu motor, motor wiper, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu wiring harness. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, perlu diketahui bahwa rangkaian kabel ini tuh saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, jika ada salah satu kabel yang bermasalah, maka seluruh komponen wiring harness ini harus diganti. Next, kemudian baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber daya listrik utama pada mobil. Nah, baterai akan menghasilkan arus listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin mobil dan berbagai perangkat listrik lainnya pada mobil. Kemudian ada alternator. Alternator berfungsi untuk mengisi ulang baterai dan menyediakan daya yang dibutuhkan oleh mobil saat mesin mobil tersebut sedang berjalan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu sekring. Sekring di sini berfungsi untuk melindungi sistem kelistrikan pada mobil dari kerusakan
akibat arus listrik yang berlebihan. Komponen selanjutnya yaitu relay. Relay berfungsi untuk mengontrol aliran listrik pada berbagai perangkat listrik pada mobil. Nah, lampu di sini sebagai penerangan pada mobil. Kemudian sistem kelistrikan, macam-macam sistem kelistrikan pada mobil. Sistem yang pertama yaitu sistem kelistrikan mesin. Nah, sistem kelistrikan mesin ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama sistem pengapian. Nah, sistem pengapian ini berlangsungnya pembakaran dalam silinder. Nah, harus ada elemen udara, bahan bakar, dan api. Sistem pengapian sebagai sumber api yang memunculkan ledakan kombinasi udara dan bahan bakar sehingga terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Yang kedua yaitu sistem starter. Nah, sistem starter ini mesin kan tidak segera dapat hidup sendiri ya. Nah, jadi mesin itu dihidupkan dengan tombol start sebelum melakukan transisi operasinya. Nah, di antaranya itu cara hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, untuk menolong langkah ini, yaitu langkah awalnya itu menghidupkan dengan memutar katup engkol tadi seperti starter. Nah, kemudian sistem pengisian. Nah, sistem pengisian ini baterai untuk sumber arusnya itu dapat disimpan dan tidak bisa menghasilkan arus, sedangkan kemampuan baterai ini terbatas dan tidak memberinya sumber arus yang diperlukan pada kelistrikan mobil secara terus-menerus. Kemudian sistem EV. Nah, sistem EV pada mobil ini berperan menambahkan udara dan bahan bakar yang dihasil gas yang gampang terbakar dan berbentuk kabut. Nah, di sisi lainnya, fungsi lain dari sistem EV ini adalah untuk mengatur keperluan kombinasi udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder bahan bakar. Yang selanjutnya, sistem common rail. Nah, sistem common rail ini pada dasarnya sama dengan sistem EV tadi, atau mengatur suplai bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Tetapi ketidaksamaannya, common rail itu dipakai pada mobil diesel biasanya. Nah, kemudian yaitu sistem pemanas. Nah, sistem pemanas itu menggunakan glow plug pada mesin diesel dan glow plug pada mesin diesel tidak langsung atau indirect. Nah, hal ini tuh berperan untuk memanasi ruang bakar saat proses start tadi atau mesin pendingin. Nah, kemudian yang kedua itu sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi mobil ini terbagi dalam jaringan kabel seperti pencahayaan, kemudian pencahayaan interior, dan lainnya. Kemudian yang ketiga sistem kelistrikan sasis. Nah, sistem kelistrikan sasis ini juga terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu ABS dan EBD. ABS ini anti-lock brake system, atau sebagai sistem pengereman yang dikendalikan secara elektronik. Nah, sistem ini memakai satu unit komputer aktuator yang berperan mengontrol penekanan hidrolik ke arah disc brake caliper pada roda mobil. Nah, tujuannya itu untuk menahan berlangsungnya kedua hal, yakni roda terkunci dan pengaturan mobil saat stop tiba-tiba atau jalan pada permukaan yang licin. Kemudian
ke EBD itu Electronic Brake Force Distribution. Itu sebagai tambahan untuk fungsi ABS tadi untuk memaksimalkan pengereman tadi. Kemudian komponen selanjutnya yaitu Brake Assistant atau BA, yaitu sebagai sistem tolong rem yang bekerja saat kendaraan memerlukan daya pengereman yang besar. Kemudian ada komponen Tractor Control atau TLC, berperan menambahkan kestabilan pengendaraan dengan langkah kurangi output mesin dan lakukan pengereman secara efisien untuk meredam roda agar tidak terpeleset. Kemudian ada Vehicle Stability Control atau VSC. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis dengan mengurangi output mesin saat menikung atau beralih jalur, hingga kondisi kendaraan itu masih tetap terlihat secara aman sama sesuai dengan jalur lintasannya. Kemudian ada Hill Start Assist atau HSA sebagai sistem yang bekerja saat kendaraan ada pada wilayah naik. HSA ini meredam secara otomatis. Kemudian yang keempat, sistem infotainment mobil. Nah, sistem infotainment mobil ini tuh berkaitan dengan seperti selingan yang dibutuhkan untuk kenyamanan pengendara sih. Sebagai contohnya itu seperti GPS atau USB port dan lainnya. Yang kelima yaitu selanjutnya pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai kelistrikan pada motor. Nah, kelistrikan pada motor ini merupakan rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah motor. Fungsi dari kelistrikan pada motor ini yaitu memiliki peran guna menyalurkan arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga bagian pembakaran. Kemudian komponen dari sistem kelistrikan motor sendiri itu terbagi menjadi beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu kiprok. Nah, kiprok ini atau biasa disebut rectifier regulator berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Nah, kondisi kiprok ini sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik tadi. Nah, arus listrik yang melalui kiprok ini akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah dari arus alternating current atau AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Nah, selain itu kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Nah, karena jika arus terlalu besar juga akan mengakibatkan perubahan berlebih. Nah, sementara jika arus yang mengalir ke aki itu terlalu kecil, maka akan menyebabkan itu tekor ya. Jadi tegangan dan arus yang akan mengalir ke aki itu jumlahnya harus dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua yaitu spool atau generator. Nah, spool itu komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor yang berfungsi sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Nah, spool ini menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool ini kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Nah, tegangan arus AC dari spool ini akan diubah terlebih dahulu menjadi DC menggunakan komponen yang sebelumnya, yaitu kiprok. Yang ketiga yaitu
kabel bodi kendaraan. Nah, kabel bodi kendaraan ini tuh merupakan komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor karena berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, elektrik starter, klakson, dan kunci kontak. Kemudian komponen yang sebelumnya itu komponen yang keempat yaitu sekring. Nah, sekring ini pada sepeda motor berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek itu dapat dicegah atau meminimalisir. Nah, sekring ini dapat memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau korslet. Sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Komponen yang kelima yaitu baterai. Nah, baterai atau aki ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Nah, energi cadangan listrik ini dapat digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika dinyalakan menggunakan elektrik starter tadi. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti engine control unit atau ECU, CDI, dan lampu. Nah, jika baterai habis ini akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Yang terburuknya itu sepeda motor tidak dapat dinyalakan ya kalau baterai habis. Kemudian, macam-macam sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama yaitu sistem kelistrikan bodi. Nah, sistem kelistrikan bodi ini merupakan segala fitur yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Nah, yang termasuk ke dalam sistem kelistrikan bodi pada motor ini antara lain lampu kepala, termasuk lampu dekat dan lampu jauh, lampu sen, lampu stop, klakson, dan lampu variasi. Komponen pada sistem kelistrikan bodi ini terdiri dari 4 bagian utama yaitu power source atau aki atau baterai lah ya. Nah, kemudian spool, saklar, kemudian bearing harness. Kemudian komponen yang kedua yaitu sistem pengapian CDI. Nah, sepeda motor ini rata-rata menggunakan sistem pengapian tipe CDI atau capacitor discharge ignition. Nah, sebagai sistem pengapian CDI ini memanfaatkan komponen kapasitor yang mampu menyimpan dan melepaskan sejumlah elektron secara spontan. Nah, kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem pengisian. Nah, sistem pengisian sepeda motor ini hampir sama seperti mobil, hanya saja pada motor ini komponennya lebih disederhanakan. Kemudian yaitu sistem starter. Nah, sistem starter ini secara umum sama seperti sistem starter mobil, di mana tugas utama sistem ini yaitu untuk membantu menghidupkan kendaraan ya. Nah, cara kerjanya itu ketika kita menekan tombol starter, maka relay starter atau dikenal dengan bandik starter itu akan terhubung. Nah, akibatnya arus listrik dari baterai itu langsung mengalir ke motor starter. Kemudian komponen sistem yang kelima yaitu sistem indikator dashboard. Nah, salah satu
satu sistem kelistrikan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu sistem indikator dashboard. Nah, semua indikator tersebut itu pada sistem indikator dashboard ini tuh ya sistem yang terdapat pada kelistrikan yang berada di dashboard motor. Kemudian seperti speedometer, full level atau indikator lampu sen, indikator lampu jauh, indikator cek angin, jarak tempuh kendaraan. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.